Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kau ingatkan akan bagaimana sikap kami terhadap kekayaan harta benda dan segala yang ada di sekitar kami. Bantu kami untuk mengikatkan hati, pikiran, dan budi kami kepada Allah saja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, kita mulai melihat bahwa Yesus mengajarkan bagaimana sikap kita terhadap daya tarik, daya pesona, kekayaan, harta, kekuasaan. Sesuatu yang menyenangkan, mengenakkan, dan menggembirakan. Kekuasaan, harta, barang-barang duniawi. Nah, itu punya daya tarik, daya pesona yang luar biasa. Karena itu membuat kita menjadi lebih nyaman, lebih enak. Menjadi kita lebih mudah dalam mendapatkan sesuatu kesenangan. Dan Yesus mengingatkan kita akan bahaya itu. Bahaya bahwa ketamakan, kerakusan terhadap harta-harta duniawi, kekayaan duniawi itu yang mengikat orang. Jadi bukan hanya bahwa orang terpikat, tetapi diikat. Kita tidak hanya menggunakan benda-benda, harta, dan kekayaan dan kekuasaan itu untuk kepentingan yang lebih baik, tapi kita diikat. Karena itu menyenangkan, karena itu membuat kita menjadi untuk egoisme kita masing-masing. Hari ini Yesus diminta untuk memberikan pengarahan tentang pembagian harta warisan. Yesus mengatakan hati-hati, waspadalah. Ya, kehidupan kita tidak tergantung dari harta benda yang kita miliki. Dan teruslah untuk mencari kekayaan surgawi, kekayaan yang di atas. Karena itu yang abadi. Yang kita cari, yang kita dapatkan ini tidak abadi. Ya. Dan itu kehidupan kita tidak tergantung dari harta benda itu, tidak tergantung. Karena itu maka para saudaraku terkasih, di zaman yang yang sangat kuat pengaruh hedonisme, ya, kuat pengaruh akan daya pesona dan daya pikat dari harta benda. Dan itu kita cari dan kita kejar. Tentu tidak mudah, tentu tidak gampang, karena kita juga butuh untuk kehidupan kita. Tetapi jangan lupa bahwa itu tidak pernah dan tidak pernah boleh dapat mengikat batin kita, pikiran kita, sehingga kita menjadi tidak berdaya lagi ketika tidak ada itu semua. Ya, itu yang saya kira perlu kita renungkan sehari-hari. Di manakah hatiku? Di manakah hatiku? Disitulah hartaku. Hatiku di mana? Entah pada pekerjaan, pada hidup, pada apapun juga. Ya. Nah, untuk itulah Yesus mengingatkan kita kembali supaya kita hati-hati terhadap sikap batin kita, terhadap realitas kehidupan yang mempesona kita. Kita butuh segala harta benda, kita butuh segala hal-hal yang perlu untuk kehidupan kita sehari-hari, tetapi tidak pernah boleh terikat dan mengikat diri. Nah, itulah yang kedua yang perlu kita renungkan, yang kita pegang adalah di mana hatiku, di mana batinku. Aku membuat diriku terikat dan terpesona pada hal harta surgawi. Keterikatan, ya, keterikatan kepada sesuatu itu yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita merasa seolah-olah dengan itu semua kita bahagia. Jadi kelepas bebasan adalah syarat penting di dalam penghayatan hidup kita akan realitas kita sehari-hari. Semoga Anda dan saya dan kita semua berpikir dengan cerdas dan merasakan dengan baik bahwa segala sesuatu yang di luar Allah, segala sesuatu yang di luar Kristus, segala sesuatu yang mengikat kita di dunia ini, itu akan membuat kita juga menjadi terikat dan terpikat. Maka belajar melepaskan, lepas bebas. Karena itu semua tidak akan kita bawa selama hidup kita. Dan tidak akan berguna lagi setelah kita kematian. Dan ini yang ketiga adalah kita melihat bahwa hidup kita itu bukan sesuatu yang di dunia ini. Ada sesuatu yang lebih, yang abadi, yang kekal. Ya. Tak mungkin aku membawa semua barang-barang yang duniawi yang bisa hancur ini ketika aku mati. Dan tidak bisa. Dan ini menjadi sesuatu kesadaran yang cukup mendalam dalam diri kita. Kita hidup dan mati hanya untuk Kristus. Itu dikatakan oleh Paulus. Hidup kita untuk Kristus, mati kita untuk Kristus. Semoga
kita tergerak untuk menyusun, untuk membuat diri kita terikat hanya kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.